Dunia baru, awal baru, bangkitnya DC Universe lewat film Superman dengan DNA utamanya milik James Gunn. Tidak lagi dark, kini komikal dan colorful. Dan tak perlu introduction lagi, kita akan langsung bertemu dengan Superman yang diperani oleh David Corenswet yang langsung dikalahkan oleh musuhnya. Tubuh yang harusnya kebal seperti dewa, kini harus berdarah-darah oleh karena serangan dari sosok misterius milik Lex Luthor yang diperani oleh Nicholas Hoult. Meski Superman sudah diobati lewat pancaran sinar matahari kuning, tapi ia masih kalah oleh sosok itu. Sejak awal kita langsung disuguhkan, ini bukanlah Superman yang selama ini kita kenal atau yang kita ketahui lewat universe-nya Zack Snyder ya. Belum lagi dialog-dialognya, contohnya saat ia diwawancarai oleh Lois Lane. Terlihat sekali loh emosinya yang masih belum dewasa dan pandangannya terhadap dunia yang masih polos. Lois sendiri pun bilang kalau ia tak pernah percaya dengan orang lain, sedangkan Superman atau Clark Kent selalu percaya dengan semua orang. Kita bukan lagi bertemu dengan Man of Steel, melainkan dengan sosok pria muda yang baru saja menjadi reporter di Daily Planet dan memiliki hewan peliharaan yang super nakal tapi sangat menggemaskan bernama Krypto. Meski begitu, Lex Luthor terus menganggapnya sebagai alien, makhluk asing yang harus dimusnahkan dari bumi ini. Saking bencinya ya, ia terus memberikan musuh yang tak terduga untuk Superman, seperti monster raksasa, seseorang yang bernama The Engineer, lalu sosok misterius tadi yang bernama Ultraman. Bahkan, ia menciptakan sebuah pocket dimension, yang mana itu adalah sebuah lokasi yang ia gunakan untuk menciptakan semua siasat busuknya. Superman pun tidak sendirian saat melawan musuh. Ia dibantu oleh Justice Gang. Ada Guy Gardner, anggota dari Green Lantern, lalu Michael Holt atau Mr. Terrific, dan Candace Saunders sebagai Hawker. Sayangnya, Superman tak akan bisa, bahkan dia emang yang gak mau masuk ke dalam geng tersebut, karena cara mereka itu sangat brutal. Sedangkan Superman sendiri, ia tuh nggak bisa langsung ngebun-bun orang sembarangan gitu loh. Dalam reboot barunya, relasi antara Superman, Lois Lane, dan Lex Luthor akan menjadi fondasi utama di film ini. Moralitas Superman yang makin dipertanyakan oleh karena banyak film DC yang emangnya dark ya. Di sini akan diperkuat kalau Superman adalah simbol dari kemanusiaan itu sendiri. Ia punya emosi, empati yang tinggi terhadap semua makhluk hidup, bahkan hewan kecil aja ia lindungi loh. Semuanya itu berkat didikan dari orang tuanya yang ada di bumi yang berasal dari desa terpencil bernama Smallville. Menariknya, James Gunn memang tidak menggunakan banyak aktor besar di sini. Penampilan orang tua Superman yang ada di bumi sungguh diperlihatkan biasa-biasa aja. Karena mungkin agar lebih realistik kali ya, agar bisa menjelaskan mengapa Superman itu terlihat lebih humanis. Saya pribadi sih sebenarnya tetap suka ya versinya Zack Snyder. Karena masih penasaran banget dengan kehadiran dari Darkseid di film terakhirnya. Oh my god. Tapi, Superman yang ditampilkan kali ini sebenarnya bisa dibilang lebih relate dengan keadaan sekarang. Ditambah, sang sutradara sempat menggunakan kata imigran untuk menjelaskan siapa Superman versinya itu. Tentu saja jadi kontroversi yang besar di negara sana, karena sedang panas ya untuk kata tersebut. Dan tentu ini bukan untuk kasus imigran saja, tapi untuk seluruh dunia yang sedang berperang karena atas dasar perbedaan. Sebagai film layar lebar pembuka di chapter pertama DC Universe, Gods and Monsters, gue bisa katakan ini adalah yang terbaik. Sungguh mantep deh Superman kali ini.